warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Triuliana, NPM 2021030346. Saya dari kelas G Hukum Ekonomi Syariah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana yang dibimbing oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SH, MH. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Langsung saja ke materi yang pertama. Makalah kelompok pertama yaitu mengenai perihal pembuktian. Pengertian pembuktian menurut C.J.T. Simurakir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Tujuan pembuktian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Makalah kelompok 2 yaitu mengenai pengertian hukum acara pidana. HAP adalah hukum formal. Artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana material. HAP dapat ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang biasa disebut dengan KUHP. Si Mosman mengemukakan bahwa HAP disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Sumber HAP yang pertama UU Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab UU HAP KUHP yang mulai berlaku 3 Desember 1981. Nomor 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang melaksanakan KUHP yang mulai berlaku 1 Agustus 1983. Fungsi HAP yang pertama represi atau tindakan yang melakukan setelah peristiwa terjadi. Jadi pada fungsi ini HAP digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan dan menegakkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, preventif atau dilakukan untuk pencegahan terjadinya sebuah tindak pidana sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Tujuan HAP yang pertama untuk mencari dan mendapatkan kebenarakan suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Makalah kelompok 3 mengenai ganti kerugian, rehabilitas, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Yang pertama, gugatan ganti rugi atas tersangka dan terdakwa berdasarkan KUHP. Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan. 10 ketentuan tentang ganti kerugian setelah peninjauan kembali sangat penting dan telah menjadi ketentuan yang universal juga. Kedua, gugatan ganti rugi setelah peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Dalam rumusan pasal 263 ayat KUHP yaitu apakah putusan tersebut harus diartikan sebagai putusan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa saja atau termasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa ataupun putusan pengadilan seperti
dimaksud di dalam rumusan pasal 263 ayat KUHP itu harus diartikan baik sebagai putusan pengadilan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa. Makalah kelompok 4 mengenai pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Dasar hukum eksekusi yang pertama ada RBG pasal 206-241, yang kedua RF pasal 1033 tentang eksekusi real, ketiga SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, keempat pasal 54-55 UU nomor 48 tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Asas-asas eksekusi yang pertama, putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah. Yang ketiga, putusan yang akan dieksekusi bersifat kondemnator. Keempat, eksekusi atas perintah dan dipimpin oleh ketua pengadilan. Lalu jenis-jenis eksekusi yang pertama, eksekusi real. Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ketiga, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Maka kelompok 5 mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili. Tujuan utama membahas kewenangan mengadili adalah untuk memberikan penjelasan mengenai masalah pengadilan, mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada dua macam kewenangan, yaitu yang pertama, kewenangan mutlak, yaitu menyangkut mengenai pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Kedua, kewenangan relatif, yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan pengadilan tinggi Pasal 87 mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Kewenangan MA Pasal 88 mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasiannya. Makalah kelompok 6 mengenai putusan-putusan pengadilan. Pertama, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan. Yang kedua, mengenai asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ketiga, jenis putusan hakim, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Keempat, formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG serta pasal 25 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal tadi, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Kelima, kekuatan hukum tetap terdapat tiga macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Makalah kelompok 8 mengenai pemeriksaan di sidang peradilan. Yang pertama, pemeriksaan identitas terdakwa. Tujuannya untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan. Kedua, pembacaan surat dakwaan. Lalu ketiga, proses pembuktian. Proses ini dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan, penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum tidak mengajukan ekspresi oleh terdakwa atau penasehat hukum. Keempat, penuntutan dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian atau sidang ketiga. Yang kelima, vonis atau putusan pengadilan. Makalah kelompok 9 mengenai upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, upaya hukum biasa mengenai hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama. Upaya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, perlawanan, kedua, pemeriksaan, ketiga, kasasi. Kedua, upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yang termasuk ke dalam upaya luar biasa, yaitu pertama, kasasi demi kepentingan hukum, kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Makalah kelompok 10 mengenai perihal penuntutan. Pertama, lembaga penuntut umum bisa berupa jaksa yang diberi wewenang dan tugas sesuai pasal 14 KUHP yang melaksanakan putusan dari pengadilan negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, surat dakwaan dapat diubah yang diatur dalam pasal 144 KUHP, tetapi juga harus memperhatikan pemeriksaan oleh penyidik. Dengan begitu, dapat diketahui hasil-hasilnya. Ketiga, proses pengajuan tuntutan baru dapat dilakukan setelah mengetahui pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Makalah kelompok 11 mengenai tahap-tahap pemeriksaan dalam HAP. Pertama, tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kedua, tahap penyidikan. Penyidik diberi wewenang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Ketiga, tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindak penuntut umum
untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Keempat, tahap persidangan. Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis, maka selanjutnya ditentukan hari sidang. Makalah kelompok 12 mengenai sepintas perkembangan HAM di Indonesia. Pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan berdasarkan asas konkordansi termasuk juga peraturan yang mengatur mengenai masalah acara pidana. Berdasarkan pasal 2, aturan peralihan UUD 1945 dinyatakan masih berlaku sebagai hukum nasional Indonesia selama belum ada UU atau peraturan lain yang mencabutnya. HAM menurut UU Nomor 1 DRT tahun 1951 membahas tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Proses pembuatan KUHP di tahun 1973 penelitian interdepartemen kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional tersebut menghasilkan naskah rancangan UU HAM yang kemudian dibahas bersama oleh suatu tim antar departemen yakni Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji. Sekian paparan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.